Ini luar biasa betul. Ya, Pak Prabowo nggak ngurangi waktu, menambah waktu Bapak itu. Kalau menambah waktu boleh Pak, ya nggak boleh menambah periode, itu nggak boleh. Jadi, luar biasa, saya terkesima betul dengan orasinya Pak Prabowo yang luar biasa itu. Karena itu tadi ada pesan ke saya, Mas Mukti, Pak kasih pantun dong untuk Pak Prabowo, katanya begitu. Saya ada pantun, Amerika negeri koboi, negeri produsen film Hollywood. Nah, Pak Prabowo memang gemoy, calon presiden yang sangat Yahud. Ya. Ini khusus untuk Pak Prabowo ini. Kalau di tempat lain harus bayar, Pak. Baik, untuk yang selanjutnya kami persilakan kepada para panelis kita untuk bisa menyampaikan pandangan dan juga pertanyaannya, dan monggo dimulai dari Profesor Syafiq Mugni. Nanti kita juga rulesnya pertanyaan plus tanggapan Pak Prabowo maksimal 10 menit. Timernya saya tidak melihat, tapi ada timer yang galak di belakang tadi. Yang tweet-tweetnya luar biasa. Saya persilakan pada Prof. Syafiq untuk bisa menyampaikan tanggapan, pertanyaan, atau masukan untuk Pak Prabowo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Prabowo yang sangat saya hormati, menarik apa yang sudah disampaikan. Dan salah satu di antara masyarakat yang harus diciptakan di negara kita adalah masyarakat yang religius. Karena agama punya peran yang sangat penting di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, ada beberapa isu yang timbul tenggelam di kalangan masyarakat, ialah adanya terorisme, adanya radikalisme, ekstremisme. Apakah ini merupakan gejala dari Islamofobia, ataukah ada root causes, sebab-sebab yang lain yang menyebabkan timbulnya gejala-gejala radikalisme, ekstremisme maupun terorisme itu. Nah, saya ingin bertanya, bagaimana pandangan Bapak Prabowo tentang gejala-gejala itu, apa sebab-sebabnya, dan bagaimana cara mengatasi supaya masyarakat Indonesia itu menjadi masyarakat yang aman, yang adil dan makmur. Yang kedua adalah persoalan internasional yang ada hubungannya dengan agama juga. Kita akhir-akhir ini masih seringkali mendengar perbincangan tentang masyarakat atau etnis Uighur di Cina, yang itu menjadi perdebatan internasional. Kita masih mendengarkan kisah bagaimana orang-orang Muslim Rohingya di Myanmar. Kita masih saat ini melihat bagaimana tragedi yang terjadi di Palestina. Nah, kira-kira seandainya nanti Bapak ditakdirkan oleh Allah menjadi presiden, kira-kira apa langkah-langkah yang konkret yang bisa menyelesaikan persoalan Uighur, persoalan Myanmar, dan juga persoalan Palestina. Terima kasih. Oke, monggo langsung Pak Prabowo. Baik, saya akan coba menjawab ya. Menurut keyakinan saya, masalah terorisme, radikalisme, ekstremisme itu akan subur dan muncul di saat sebagian rakyat kita putus asa. Sebagian kalau sudah hilang harapan terhadap masa depan, biasanya penghasut-penghasut lebih mudah. Orang yang tidak punya harapan dan merasa diperlakukan dengan tidak adil, itu adalah lahan subur untuk terorisme, radikalisme, dan ekstremisme. Itu keyakinan saya. Jadi, bagaimana kita atasi percepatan transformasi? Kita harus membawa kemakmuran kepada seluruh rakyat kita. Rakyat kita harus tidak boleh menghadapi keadaan kurang makan, tidak bisa punya pekerjaan,
dan tidak ada harapan masa depan. Dia tidak boleh, kita harus hilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia, dan insya Allah kita akan hilangkan radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Kalau kita bisa membawa hasil-hasil yang nyata kepada rakyat kita. Itu keyakinan saya, Pak. Kalau kita sudah makmur, kalau sudah adil, kalau sudah tidak ada kelaparan dan tidak ada keputusasaan terhadap masa depan, pekerjaan bisa didapat dengan layak, tentunya kalau orang-orang yang katakanlah di luar nalar sehat masih mau menimbulkan kekerasan, yaitu namanya sudah kriminal. Itu namanya harus dihadapi dengan juga penegakan hukum yang tegas. Tapi intinya kita berlomba dengan waktu, kita harus membawa kemajuan ekonomi secepat-cepatnya kepada rakyat kita. Itu jawaban saya yang pertama. Yang kedua, Bapak tanya persoalan internasional. Myanmar, Uighur, dan Rohingya, dan juga maaf, kita juga lihat kondisi saudara-saudara kita di Palestina sekarang, ya kan? Saudara-saudara, Bapak sekalian yang saya hormati, di hubungan antara bangsa terdapat suatu ajaran, dan ini saya ajarkan di mana-mana, di seluruh negara besar, di semua sekolah, di semua universitas yang belajar politik, yang belajar strategi, yang belajar pertahanan, yang belajar perang. Ajaran ini disampaikan, yaitu yang disebut dengan hukum Thukydides. Thukydides adalah seorang ahli sejarah bangsa Yunani, hidupnya adalah 2500 tahun yang lalu. Dia punya hukum itu satu kalimat saja. The strong will do what they can, and the weak suffer what they must. Yang kuat akan berbuat apa yang dia ingin berbuat. Saya ulangi, yang kuat akan berbuat apa yang ingin dia berbuat. Yang lemah harus menderita. Ini ajaran yang saya heran jarang diajarkan di Indonesia, Pak. Saya yang selalu bawa-bawa ini. Di kalangan sekolah-sekolah tentara ini saya coba sekarang hidupkan. Karena ini kunci. Sekarang, katakanlah kita mau bantu Rohingya. Apa yang bisa kita bantu, Pak? Rakyat kita sendiri kurang makan. Anak-anak kita sekitar 20% lebih kurang gizi. Tadinya yang kita terima Rohingya, sekarang kasihan rakyat Aceh, rakyat Sumatera Utara, ya. Ini saya bicara praktis, Pak. Saya praktisi, Pak. Ya. Jadi, sekarang kita mau bantu Palestina. Apa yang bisa kita bantu? Kita kirim bantuan. Kemarin kita kirim 50 ton. Saya dapat berita dari Menteri Pertahanan Mesir, saya teleponan sama beliau. Dia butuh, Gaza butuh 1000 ton sehari. 1000 ton sehari. Sekarang masalah Uighur, ya kan? Kita bisa bikin apa sama Tiongkok kalau kita mau berbuat real? Tapi secara nyata sekarang kita lakukan diplomasi, kita lakukan kontak, kita lakukan engagement, dan kita utamakan persahabatan. Dengan bersahabat kita bisa diterima dan mereka ngundang kita. Saya kira kalau Muhammadiyah mau bikin satu delegasi, saya akan bicara, pasti mereka terima suatu delegasi dari Muhammadiyah untuk datangi daerah Uighur, lihat tiap kampung, tiap kota, lihat perlakuannya bagaimana. Saya kira itu salah satu. Jadi Rohingya, ekstremisme, kemudian masalah Palestina, Indonesia intinya, Pak, harus kuat. Karena begini, Pak, kalau kita bicara kekayaan,
Kalau negara kaya tapi tidak kuat, negara ini akan dirampok. Dan ini sudah berjalan 300 tahun dan sampai sekarang berjalan terus di Eropa, berjalan terus di Afrika. Negara-negara Afrika sekarang mau usir orang-orang Perancis. Karena apa? Dia kasih kemerdekaan tapi dia pegang ekonominya. Afrika nggak maju-maju. Sekarang Afrika sudah mau ikut-ikut kita. Hilirisasi. Itu jawaban saya. Kita bikin Indonesia kuat, karena kalau kita lihat unsur-unsur kekuatan nasional itu tidak satu. Kita tidak bisa bicara ekonomi saja. Salah. Para ekonom yang hanya bicara ekonomi itu keliru. Ekonomi bagian dari politik, bagian dari sumber semua ini, geo, demo, sumber daya alam, ekonomi, politik, militer, dan kejiwaan. Jadi, Bapak-bapak sekalian, kalau kita bicara hilirisasi, kita baru bicara sumber daya alam dan ekonomi. Kalau kita bicara demografi tadi, rakyat, anak-anak kita harus kita bikin hebat, bikin kuat, harus kita kasih makan, harus kita kasih susu. Sekarang tidak ada lagi neolib. Saya mengatakan ekonomi kapitalisme neoliberal keliru. Saya pertama mengatakan tahun 2004, ekonomi kapitalis neoliberal sistemnya salah. Tidak mungkin bawa kesejahteraan kepada rakyat Indonesia. Tidak mungkin. Rakyat Eropa saja sudah meninggalkan neolib. Rakyat Amerika sendiri sudah meninggalkan neolib. Jadi saudara-saudara, kita perlu satu sistem baru. Sistem kita adalah ekonomi Pancasila, ekonomi yang membela rakyat kecil. Saya kira itu jawaban saya, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Prabowo. Tepuk tangan Bapak sekalian, Bu Ibu. Terima kasih, jawabannya sangat meyakinkan. Pak Dr. Sukadiono, karena tadi Pak Prabowo bicara susu dan Bapak ini adalah pakar kesehatan. Ini yang bikin huru-hara siapa sih? Silakan Pak Suko. Oke, matur nuwun Prapoti. Yang saya hormati Pak Prabowo, calon presiden yang paling Yahud ya. Oke, saya ingin menyambung apa yang Bapak sampaikan tadi. Ini masalah kesejahteraan rakyat kan gitu. Jadi kita tahu ada sebuah lembaga Oxfam namanya yang merilis sebuah penelitian bahwasanya ada disparitas pendapatan atau disparitas income yang mengatakan bahwasanya kekayaan 4 konglomerat di Indonesia itu setara dengan 100 juta penduduk miskin di Indonesia. Artinya ini yang mungkin seperti yang disampaikan Rhoma Irama dalam lagunya itu kan, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Nah, ini senangnya Pak Moderator. Nah, ini yang kita lihat dan ini memang fakta di lapangan. Nah, tentu ini menjadi PR besar bagi Bapak kalau terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2024 sampai 2029. Tentu kita tidak ingin kesenjangan ini akan terus berlangsung lama, sehingga asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu bisa kita rasakan semua. Nah, sambung dengan pertanyaan saya yang pertama, kalau kemudian masalah kesejahteraan ini masih menjadi problem kita tahu hasil survei dari survei status gizi Indonesia tahun 2023 itu, bahwasanya angka stunting itu masih di atas 20%, itu masih di atas indikator dari WHO. Kalau tahun 22 itu sebesar 24,4%, tapi tahun 23 itu memang agak turun menjadi 21,6%, tetapi ini juga masih di atas indikator yang ditentukan oleh WHO. Artinya stunting ini masih menjadi problem di bangsa kita. Dan ini tentu tidak cukup hanya kemudian diberikan susu pada saat makan siang saja. Karena kita tahu bangsa kita, rakyat kita ini makannya 3 kali Pak Prabowo. Ada sarapan,
ada makan siang, ada makan malam, belum lagi kudapannya. Kudapan pagi, kudapan sore, ada kudapan malam, kan begitu. Nah, kalau hanya sekedar makan siang saja itu mungkin tidak akan cukup, terutama kalau kemudian untuk mengatasi gizi pada anak-anak yang terkena stunting. Nah, artinya ini harus ada tindakan yang betul-betul ekstrim agar angka stunting ini bisa diturunkan, dan tentu yang sekarang ini kan target tahun 24 itu kan 14%. Tetapi kalau dengan kondisi disparitas tadi rasanya agak berat, kan begitu. Ini analisa saya sebagai seorang dokter, Pak Prabowo. Nah, yang terakhir tentu saya paham kalau sudah urusan manajerial itu memang kadang-kadang tidak harus sesuai dengan bidangnya. Tetapi kan meskipun tidak sesuai dengan bidangnya, tapi kan pasti mereka akan butuh waktu untuk belajar. Maksud saya begini Pak Prabowo, Menteri Kesehatan sekarang bukan alumni Fakultas Kedokteran. Menteri Kesehatan sekarang ini kan alumni dari Institut Teknologi Bandung. Mungkin secara manajerial, iya mereka akan tahu. Tetapi kalau bicara tentang kesehatan itu aspeknya sangat luas. Ya, mulai dari promosi, kemudian mungkin juga ada kuratif dan lain sebagainya. Yang itu butuh tahapan, dan itu saya kira yang akan memahami seperti itu adalah seorang dokter. Nah, apakah nanti ketika Bapak memilih Menteri Kesehatan nanti itu seperti yang terjadi sekarang, atau dikembalikan lagi kepada medical doctor atau seorang dokter? Saya kira itu aja 3 pertanyaan saya. Baik, terima kasih. Saya sengaja tidak membatasi Pak Suko karena rektor dan juga ketua PWM, jadi pertanyaannya sebenarnya 2 posisi tadi sebenarnya Pak. Monggo Pak Prabowo, silakan. Baik, jadi Bapak, saya kira tahu juga bahwa masalah sekarang ada masalah stunting dan masalah kemiskinan. Masalah stunting akibat dari kemiskinan. Dan kita sekarang akan memberi intervensi gizi langsung ke anaknya. Sekarang saya tanya, ya, bahwa lebih baik kita teruskan keadaan seperti sekarang, tidak dikasih 1 kali makan, walaupun kita tahu idealnya 3 kali makan. Tapi menurut pandangan kita dan pelajaran yang kita ambil dari empiris dari negara-negara lain, minimal kita kasih 1 kali makan. Jadi kalau kebutuhan kalori, kemudian kebutuhan persentase apa itu, protein, karbohidrat, etc. Kurang ideal, ya minimal kita sudah mengurangi kesulitan 1/3. Tetapi kalau nanti kita hitung dengan benar, ya, kalau yang 1 kali makan komponen proteinnya cukup, itu akan sangat membantu. Jadi, dan juga terutama si bapak ibu yang kesulitan penghasilan, dia akan merasa bebannya dikurangi. Apalagi kalau anaknya lebih dari 1. Kalau anaknya lebih dari 2, 3, berarti 3 mulut kita sudah kurangi dari beban dia, Profesor. Sehingga kalau kita lihat banyak pengalaman negara lain, makan siang di sekolah inilah salah satu cara untuk pemerataan, keadilan sosial, mengatasi kurang gizi, menyiapkan SDM ke depan. Kalau kita lihat sekarang cukup banyak rakyat kita yang tidak sekolah. Saya kaget
dengan angka yang saya terima, kalau tidak salah sekarang mungkin luar biasa jumlah orang yang tidak sekolah. Tahun 2001 yang tidak sekolah itu, ini tahun berapa? Ini tahun 2003. Ya. Sekarang yang SD 39%. Jadi begitu banyak rakyat kita yang sekolah aja kurang, apalagi kalau dia kurang gizi, daya tangkapnya luar biasa. Saya dikasih tahu ada suatu eksperimen. Ada satu eksperimen dari suatu kelompok memberi telur kepada anak sekolah 2 kali seminggu. Dalam 5 hari sekolah dikasih 2 kali telur. Dalam 4-5 bulan nilai sekolahnya tambah hanya dengan 2 kali telur. Apalagi tiap hari kita kasih telur, tiap hari kita kasih susu. Jadi saya agak optimis, Profesor. Ya, ini akan membuat sesuatu dampak yang sangat langsung. Jadi memang oke, mungkin 2024 tidak bisa turun 14, kita belum tentu tahu. Tapi saya yakin kalau saya diberi mandat 3 tahun setelah saya menjabat, saya percaya stunting itu akan di bawah 10%. Saya sangat optimis bisa mendekati 0 karena kita langsung intervensi. Kita juga ke ibu-ibunya kita intervensi. Saudara-saudara, jadi itu jawaban saya. Idealnya bisa 3 kali makan, tapi kalau enggak ya minimal 1 kali. Yang sekarang 0, tidak dibantu sama sekali. Kesenjangan, benar pertanyaan tentang kesenjangan. Yang penting pemerintah harus bekerja, harus bersih supaya siapapun yang punya harta kekayaan harus bayar pajak dengan benar, harus memenuhi semua ketentuan-ketentuan, gaji yang diberikan harus adil, kemudian harus ada manfaat untuk bangsa dan negara kita. Dan sekarang kalau lihat strateginya Pak Jokowi dan strategi saya, kita harus mengakui. Ya. Saya mau kasih lihat. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Prabowo. Iya, bukan saya loh Pak yang menghentikan Pak, yang menghentikan ini Pak. Ya. Terima kasih. Dikasih jawab Ya, 1 menit saja tadi yang tanggung, Pak, kaitannya ditambah, dengan Pak dilanjutkan, Menteri Pak. tadi loh Pak. Pak Menteri kan sekarang bukan dokter. Nah nanti kalau Pak Prabowo jadi Ya. presiden, menterinya dari dokter apa tidak? Ditambah boleh Pak, ditambah boleh Pak. Ditambah 1 menit Pak, Ya. ditambah 1 menit itu. Rektor boleh memberi waktu. Ya, Waktunya habis. nggak apa-apa. Ya, soal menteri, bagi saya harus putra atau putri terbaik bangsa Indonesia. Menghadapi keadaan ini adalah keadaan persimpangan jalan. To be or not to be. Kita kalau benar milih tim yang bagus sama dengan sepak bola. Nggak boleh ada ya ini kroninya siapa, ini konconya siapa, ini kita harus ambil pemain terbaik bangsa Indonesia. Baru kita bisa juara. Nanti menteri-menteri semua harus yang terbaik. Jadi saya terbuka. Ya. Monggo. Silakan. Kita sepakat, kita harus ambil putra-putri terbaik. The best brains of the country. The best brains and heart of the country. Jangan brain aja, ya kan? Akhlaknya busuk, bahaya itu. Waduh. Lebih baik brains biasa-biasa, akhlaknya baik. Iya kan? Brains, pinter, keminter. Iya kan? Pinter nyolong. Saudara-saudara, aduh, ya kan? Teknik nyolong itu luar biasa macam-macamnya itu. Itu jawaban saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Prabowo. Luar biasa, tepuk tangan untuk beliau.
Jadi tadi soal minum susu, Pak Prabowo programnya 1 kali, Pak Rektor mengusulkan 3 kali. Saya kata bapak-bapak usulnya minum susu berapa kali? Nggak tahu saya bapak-bapak. Pak. Silakan Profesor Nurul. Terima kasih Prof. Muti. Pak Prabowo ini luar biasa semangatnya, saya mengapresiasi sekali. Semangat mudahnya ini yang perlu ditiru ini. Tapi tenang aja Pak Prabowo. Tenang aja, sudah ada Muhammadiyah. Dan NU. Dan LDII. Dan Persis. Luar biasa ini Pak Prabowo ini. Ya. Pertanyaan saya sederhana saja Pak Prabowo. Jadi merespon program 8 program Astacita Bapak. Yang pertama itu Bapak menempatkan memperkokoh demokrasi HAM, kemudian reformasi hukum dan pemberantasan korupsi. Tadi dalam paparan Pak Prabowo menyampaikan bahwa sudah tidak reformasi lagi, transformasi. Baik, jadi saya sekarang fokus pada transformasi hukum karena bidang saya hukum. Ada 2 masalah saja yang saya kemukakan di sini yang terkait dengan transformasi hukum ini Pak Prabowo, yaitu yang pertama pembentukan hukum prosesnya itu selama ini kita menilai kurang partisipatif, artinya belum diterapkannya meaningful participation, jadi partisipasi yang penuh terhadap proses pembuatan dan pembentukan hukum. Pihak-pihak yang memiliki concern yang luas itu dan juga yang terdampak itu seringkali diabaikan dalam proses itu. Misalnya Undang-Undang Cipta Kerja, terus kemudian ada lagi undang-undang tentang IKN begitu ya, yang kemudian di judicial review juga oleh Muhammadiyah ini, Majelis Hukum Muhammadiyah, tetapi gagal begitu. Terus kemudian kemarin rame-rame undang-undang tentang kesehatan, sampai dokter-dokter ini unjuk rasa semua dan para perawat, aspirasinya kurang diperhatikan. Apalagi aspirasi Muhammadiyah katanya sebagai ormas yang banyak bergerak di bidang kesehatan. Nah, yang kedua Pak Prabowo yaitu terkait dengan substansi hukum yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau konstitusi. Banyak sekali itu terjadi. Akibatnya apa? Produk hukum itu menghasilkan hukum yang kurang mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat, termasuk keadilan sosial. Dan hal tersebut juga yang menjadi driving force yang menggerakkan Muhammadiyah untuk melakukan jihad Pak Prabowo, tapi jihadnya tidak berperang gitu ya. Jihad konstitusi namanya sebagai bagian dari amal ma'ruf nahi mungkar. Nah, terkait dengan itu jihad konstitusi pun juga tidak selalu berhasil. Nah, jihad konstitusi itu adalah uji material terhadap peraturan perundang-undangan atau undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang dasar atau konstitusi. Nah, pertanyaan saya adalah, jika Bapak terpilih jadi presiden, apa strategi Bapak untuk memastikan adanya jaminan hadirnya hukum yang responsif, hukum yang partisipatif, hukum yang fair, dan hukum yang berkeadilan sosial? Itu. Nah, saya juga kebagian permasalahan tentang HAM ini. Kalau kita lihat terkait dengan HAM ini, ada laporan dari Amnesty International, banyak sekali catatan terhadap Indonesia. Namun saya hanya mengambil 3 saja. Yang pertama yaitu pendekatan keamanan atas nama pembangunan dan investasi ini masih terjadi. Ini sejak zaman Orde Baru sampai sekarang gitu. Kasus Rempang misalnya. Kemudian penggunaan kekuatan yang tidak perlu itu juga terjadi. Misalnya masa reporter sepak bola dipakai gas air mata gitu kan, itu ya.
sampai yang meninggal korbannya mengalahkan korban teroris ini 135 yang meninggal dunia dan lebih dari sekitar 300-an yang luka-luka. Nah, ini kan menyedihkan sekali. Kemudian yang kedua terkait dengan kebebasan berekspresi. Ini yang merupakan salah satu pilar dari kebebasan sipil ini mengalami penurunan, Pak Prabowo. Penggunaan undang-undang ITE untuk membungkam atau mungkin menghukum mereka yang kemudian bersikap kritis, ya, itu terjadi gitu ya. Jurnalis yang melaporkan kasus korupsi misalnya bermasalah begitu ya, mengkritik kebijakan pemerintah misalnya dan lain sebagainya. Nah, jika Bapak terpilih gitu ya, kemudian kebijakan dan komitmen apa yang akan Bapak lakukan terhadap perlindungan HAM ini secara konkret? Dan catatan yang terakhir terkait dengan HAM ini adalah masalah Papua, yang kita tahu bersama itu adalah masalah yang sangat besar mestinya, yang harus disikapi dengan sikap dan strategi yang sangat besar dan luar biasa. Dan saya yakin Pak Prabowo sudah tahu jawabannya, dan kita mohon untuk dibagikan apa strategi Bapak dalam menghadapi kasus Papua, menyelesaikan kasus Papua itu. Pendekatan apa yang Bapak gunakan untuk itu? Baik, terima kasih. Terakhir ini pesan dari Aisyah. Oh ya. Saya tadi di BCI sama Ketua PP Aisyah, Ibu salurkan aspirasi kami ya gitu. Jadi nggak tega kalau nggak disalurkan, nanti nggak diakui saya gitu. Jadi tapi untuk Aisyah ini gampang kok Pak jawabannya Pak gitu. Jadi ada hak hidup yang selama ini mungkin menjadi permasalahan yang penting yang sering kita abaikan, yaitu hak hidup perempuan yang masih rentan. Dan salah satu agenda utama SDGs, dan ini juga merupakan agenda dari ibu-ibu Aisyah gitu ya, adalah menurunkan angka kematian ibu dan anak gitu. Hingga saat ini kalau kita lihat catatan di Kementerian Kesehatan, itu angka kematian ibu atau AKI itu masih berkisar 305 per 100 kelahiran hidup, 100.000 kelahiran hidup. Dan ini tentunya jauh dari target 183 per 100.000 kelahiran hidup. Dan ini jauh juga dari Malaysia yang hanya 20 begitu. Di Malaysia itu AKI 20 per 100.000 kelahiran. Nah, standar WHO ini 70 per 100.000. Nah, apa program konkret Bapak untuk kemudian merespon hak hidup ini? Apakah cukup ini dengan makan siang gitu? Baik. Terima kasih Pak Prabowo. Terima kasih Bu Nurul. Jadi Pak Prabowo bisa menjawab dalam waktu yang lebih karena Bu Nurul sudah mengambil waktu 10 menit. Tapi tidak apa-apa karena suara perempuan itu enak didengarkan. Mohon maaf. Ya, jadi kita bicara tentang hukum. Saya itu selalu ingin melihat masalah dari hulu masalah, dari penyebab masalah, dari hulu. Jadi kalau kita bicara tentang hukum, Bu, yang paling menentukan soal kualitas hukum itu siapa? Kan hakim. Hakim. Apakah itu hakim Mahkamah Agung, hakim Mahkamah Konstitusi, hakim Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, hakim. Nah, kunci masalahnya, Bu, menurut saya adalah bahwa hakim-hakim kita harus kita jamin hidupnya supaya tidak bisa disogok. Saya ini bicara apa adanya, iya kan? Kita ini semua orang Indonesia kok. Saya lebih lama jadi orang Indonesia dari sebagian besar kalian. Iya kan? Bu, kan masalahnya itu. Jadi kuncinya ini kembali yang dicanangkan Pak Jokowi. Kita harus meningkatkan
menerima, mengelola, menjaga kekayaan kita supaya anggaran kita cukup, kita bisa perbaiki semua gaji hakim-hakim kita. Kalau perlu hakim-hakim kita gajinya yang paling tinggi di Republik ini, kalau perlu. Dan ini bukan saya ngarang, saya belajar dari negara lain. Di Inggris, Ketua Mahkamah Agung adalah gajinya lebih besar dari Perdana Menteri. Saya udah dapat izin khusus. Bu, Ketua Mahkamah Agung di Inggris gajinya lebih besar dari Perdana Menteri. Rumah dinasnya lebih besar dari istana, dari Downing Street. Mobil dinasnya jauh lebih besar, dan Ketua Mahkamah Agung diangkat seumur hidup. Tidak bisa diganti kecuali dia mengundurkan diri atau dia sakit, disertifikasi oleh berapa dokter. Di Amerika kalau tidak salah anggota Mahkamah Agung hanya 9. 9-9-nya diangkat seumur hidup. Gajinya sangat besar, tidak bisa dipecat oleh eksekutif kecuali dia mengundurkan diri atau dinyatakan tidak mampu oleh dokter. Ini contoh-contoh negara berhasil. Dan kembali gajinya besar. Jadi, Bu, kalau tadi hilirisasi 21 komoditas yang sekarang dijual murah, kita olah di sini, naiknya puluhan kali, ya. Coba boksit pasang. Mumpung dikasih izin tambahan waktu. Ya. Puluhan kali di ujungnya kita bisa bikin semua di Indonesia. Dengan uang yang begitu banyak, kita bisa perbaiki gaji semua hakim kita, semua panitera kita, semua yang bergerak di sistem hukum, kita perbaiki hidupnya, kualitas hidupnya dan sebagainya, pensiunnya, sehingga dia tidak tergoda untuk bisa dibeli, bisa disogok. Karena apa? Karena kadang-kadang hakim itu harus menyidangkan suatu kasus yang nilai sekian belas triliun. Gajinya berapa? Jadi itu pendekatan saya. Nah, soal HAM, Bu, Amnesty International baik, tapi negara barat itu standarnya macam-macam, Bu. Dia bilang begini, begitu, ya kan? Tapi kalau 6.000 anak sudah dibunuh dengan pemboman, nggak ada yang ribut di barat. Bagaimana? Jadi saya ini agak sedikit waspada ya kalau lembaga-lembaga internasional ngomong-ngomong tentang HAM di kita. Kasus Rempang saya kira turun tangan, menteri kita datangi setiap keluarga, dan kita tahu bahwa kasus Rempang juga ditunggangi. Banyak orang bukan di Rempang datang untuk bikin macam-macam, dan kita harus waspada, Bu. Dalam banyak kasus di mana ada kayak sepak bola dan sebagainya, kita waspada karena bangsa Indonesia ini ya harus kita ketahui, kita akui bahwa masih ada pemain-pemain dan pejabat-pejabat yang tergoda untuk kekuasaan sehingga dia lupa tanggung jawab dia. Tapi kita lihat ada upaya, kita ingin memperbaiki semua keadaan itu. Yang jelas, yang paling penting adalah kehendak, will, political will, kehendak dari pemimpin, dari pimpinan, kehendak ya. Yang jelas kita harus tahu bahwa kehendak presiden kita tidak mengizinkan pelanggaran-pelanggaran itu. Beliau tegas, saya kira termasuk, kalau saya agak berbeda dengan beberapa orang-orang lain. Kalau saya raportnya saya kasih ke Pak Jokowi lumayan lah, ya.
jauh lebih tinggi dari ada yang lain memberi. Karena kenyataannya adalah kita lihat berapa menteri beliau serahkan untuk diadili, berapa dirjen, berapa pejabat yang sudah beliau. Jadi saya kira kehendak yang jelas, saya dengan tim saya, koalisi saya, kita ingin meninggalkan legacy. Ya, kita dapat pelajaran. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Nanti manusia mati. Kalau nanti saya dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, yang saya ingin tinggalkan adalah nama baik. Saya ingin sisa hidup saya untuk kebaikan rakyat saya, tidak ada kepentingan lain. Yang Maha Kuasa telah memberi terlalu banyak untuk saya. Saya kira itu yang ingin saya jawab. Semua undang-undang dibuat oleh manusia, karena itu undang-undang pun kita bisa perbaiki dan kita bisa robah. Bahkan undang-undang dasar pun kalau perlu kita perbaiki, tidak ada masalah. Yang penting dilakukan dengan baik, dengan demokratis, dan tidak dengan jual beli, dengan sogok menyogok. Disitulah kenapa Pak Jokowi, kenapa saya ingin memperbaiki ekonomi, ingin membawa kemakmuran, ingin kekayaan Indonesia tidak bocor terus ke luar negeri. Dengan demikian, dengan suatu kemakmuran, suatu keadilan, dan tadi gaji-gaji pejabat kita cukup baik, kita bisa menolak segala usaha karena kita terlalu kaya. Banyak kekuatan di luar ingin memecah belah kita. Selalu kita dipecah belah. Jadi saya kira itu jawaban saya. Mudah-mudahan bisa. Yang terakhir Papua sama. Papua kalau ini wartawan ya, tapi sebetulnya sudah domain publik. Yang kejam ya itu para pemberontak itu, para separatis. Dia bunuh rakyat yang tidak berdosa, dia bunuh rakyat tidak bersenjata, dia bunuh rakyat dia sendiri. Suku-suku dia. Saya ada film-filmnya kalau mau lihat. Jadi aparat-aparat kita sudah banyak yang mengalah. Banyak anggota polisi kita mati di sana. Anda tahu, pemimpin-pemimpin polisi suruh menghadapi massa nggak pakai senjata. Ya, banyak aparat kita di sana korban. Jadi pendekatan, saya kira harus pendekatan penegakan hukum. Kita tentunya ingin pendekatan yang soft. Sekarang pendekatan kita ingin pendekatan penyelesaian politik yang damai. Kita usulkan ke mereka, silakan tutup buku, tanggalkan senjatamu, kembali ke masyarakat, amnesti kalau perlu. Ini haknya presiden ya, saya belum presiden jadi nggak boleh janji amnesti. Insya Allah nanti siapa tahu saya bisa memberi amnesti. Tapi kita sudah buktikan di Aceh, kita perang sekian puluh tahun, sekarang kita damai. Banyak saya yakin kelompok-kelompok teroris itu, separatis itu sedikit. Saya yakin mereka sedikit, kita sudah hitung kok. Dan mereka itu bisanya teror terhadap rakyat tidak bersenjata. Ya. Tapi benar kita harus jaga rakyat kita. Pendekatannya harus manusiawi. Terus kita tawarkan supaya mereka hentikan kekerasan. Ya. Dan ternyata mereka terus nyandra, ya kan? Itu jawaban saya, Bu. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Prabowo. Tepuk tangan untuk Pak Prabowo, Bapak Ibu sekalian. Baik, ini karena soal waktu dan saya sudah diingatkan oleh protokol Pak Prabowo, tapi karena masih ada dua panelis kita yang belum menyampaikan pertanyaan, saya izin untuk keduanya ini menyampaikan pertanyaan secara jamak qasar. Jadi tidak satu-satu, berdua langsung berurutan, maksimal 2 orang, maksimal 5 menit. Kemudian nanti Pak Prabowo menjawab sekaligus untuk 2 pertanyaan dari Profesor Nasaruddin dan Pak Dr. Suko. Monggo dipersilahkan Prof. Nasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Prabowo yang baik, jujur ini kali kedua saya ketemu Bapak.
Saya lihat energinya luar biasa. Bapak, ini karena waktunya pendek, saya barangkali hanya mengingatkan satu hal. Bagi siapapun yang pernah menjadi mahasiswa di bidang ekonomi, Pak, ayahanda Bapak itu selalu kami sebut sebagai begawan ekonomi. The maestro of economics, kan gitu Pak. Karyanya yang monumental itu adalah soal pertumbuhan dan pemerataan. Nah, jika kelak Bapak menjadi presiden, Bapak itu akan menjadi dirijen sebuah orkestra besar yang kalau saya lihat di sini dari data yang saya punyai bahwa kita ini masih lemah dari sisi kebersamaan, harmoni. Ini sosial ya Pak. Kemudian yang kedua, keberlanjutan lingkungan, environmental sustainability. Dan yang ketiga adalah kemandirian. Nah, Bapak bisa menjawab ini. Kita jujur sekarang kan ada dalam perangkap negara berpendapatan menengah, middle income trap. Sebelum COVID kita sempat turun menjadi lower, sekarang masuk lagi ke middle dan menuju upper middle income trap. Bapak, saya ingin menanyakan, Bapak punya exit strategi apa? Saya sudah belajar program Bapak. Saya sangat suka itu di yang program-program yang ditawarkan di visi misi itu. Tapi Bapak sebagai dirijen sebuah orkestra besar pasti memerlukan satu garis exit strategi yang semua orang akan paham bahwa ekonomi kita itu akan tumbuh berkeadilan. Secara singkat saya katakan begini, Gini rasio kita agak jelek Pak belakangan. Kita naik ke upper middle income trap, tapi persoalannya kesenjangannya naik. Kata orang begini Pak, demokrasi ini udah meninggalkan kapitalisme. Demokrasi gak bisa lagi ngelit sebuah ekonomi yang adil. Ini saya ikut Pak Begawan kita dan sekarang itu terjadi ya Pak. Itu ayahanda Bapak. Kemudian yang kedua, pengangguran masih kembali Pak. Kembali, kita naik ke upper income trap tapi pengangguran kita naik. Lalu di ketenaga kerjaan ada persoalan ekspektasi upah tinggi dari para pekerja, tadi ada di program kita itu Bapak. Tetapi tidak pernah selesai di tingkat tripartit. Oke. Tripartit antara pemerintah, negosiasinya selalu nggak pas sehingga perubahan upah buruh misalnya, itu ada persoalan di kita. Tidak pernah naik signifikan, idealnya itu sekarang harus naik di atas 10%. Baik. Sehingga bisa menjadi patokan. Ini Cukup, Pak saya percepat sedikit. Oke, sudah 4 menit. Di lingkungan yang harus dikejar adalah bagaimana kita menurunkan emisi karbon. Ini kalau ekonomi memang bicara angka terus ya Pak ya. Jadi emisi karbon itu harus berubah dari 1.240 metrik ton CO2 ekuivalen sekarang. Kita itu di tahun 2019 masih 1.162 metrik ton ekuivalen CO2 ekuivalen kita Pak. Jadi ini sudah melonjak dari tahun 2011 menjadi 66%. Sangat rawan di Indonesia ini. Cukup, yang terakhir, Pak Nasar? Kemandirian ekonomi Pak. Cukup Pak Nasar? Satu lagi, kemandirian ekonomi. Waktunya Pak Nasar. Mohon Independensi maaf. rasionya kita import dependensi rasio kita masih punya persoalan. Ya. Saya kira itu yang saya tanyakan dan yang ini mungkin pesan sponsor saya, tapi juga saya melihat kenyataan yang penting. Oke. Sebagai orang yang mengelola pendidikan, apakah Bapak pernah berpikir tentang exit strategi untuk policy perpajakan untuk bidang pendidikan? Karena pendidikan ini pajaknya seperti perusahaan Pak, susah ngurusnya.
Ya, Bagaimana baik. mungkin mau mengentas sekolah itu kalau kita punya persoalan di pajak. Terima kasih. Terima kasih Pak Nasar, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suko sebagai asobah bagian terakhir mohon tidak lebih dari 3 menit. Makasih Pak Prabowo, saya hormati. Pertanyaan pertama saya ini tidak terlalu penting mungkin, tapi saya sebagai peneliti komunikasi politik secara kualitatif, ada satu hal yang harus saya cerita, bahwa hasil kami itu Pak Prabowo disukai banyak orang karena gemoy. Nah, ini menarik Pak, menarik. Kira-kira kalau nanti saya bandingkan dengan apa ya, K-pop itu kan juga geliat, cekatan dan sebagainya. Kira-kira ini ke depan mau diteruskan nggak Pak, tari gemoy? Makanya dijawab atau enggak terserah, ini penting. Yang kedua tadi sudah menekan kayak Bapak jadi dokter uji. Saya nggak nanya, cuman saya ingin perasaan Bapak secara pribadi. Jadi kita tahu bahwa etika politik kita ngeri. Semalam saya sudah menghabiskan menonton Gadis Kretek, film yang saya kira bagus sekali ya ditonton karena tahun 66 itu, 65 itu. Dan ini menurut saya 5 tahun lalu di Jakarta juga kasusnya politik identitas. Saya khawatir kondisi yang sekarang ini kan isinya caci maki, macam-macam, dan tadi Bapak dalam pidatonya menginginkan anak bangsa jangan tersobek seperti kata Pak Haidar Ali juga. Nah, harapan Bapak kira-kira etika politik seperti apa yang Bapak harapkan? Itu Baik. aja. Terima kasih. Terima kasih Pak Suko. Monggo Pak Prabowo. Silakan, tadi ada beberapa pertanyaan, sebagian mungkin bisa ditunda jawabannya, sebagian bisa dijawab sekarang. Tapi saya kira lebih bagus kalau Bapak bisa jawab sekarang dalam waktu tidak lebih dari 10 menit. Profesor Nazarudin. Nazarudin, ya. Nazarudin, baik. Jadi yang Bapak sampaikan sebetulnya mungkin ya akan terjawab dan terlihat kalau tadi saya diberi waktu paparan saya agak lebih, tapi tidak ada masalah, ada bukunya. Tapi intinya yang ingin saya sampaikan adalah justru strategi kami ingin untuk menegakkan dan menghasilkan pemerataan, dan kami ingin untuk pemerataan dan kita ingin juga mendorong kemandirian, berdiri di atas kaki kita sendiri dengan hilirisasi 21 komoditas strategis. Padahal kita masih ada bahan-bahan lain yang lebih strategis yang belum kita verifikasi, belum kita hitung, belum kita hitung secara matematik. Kita punya apa yang disebut rare earth, tanah langka. Rare earth, mineral langka. Di dunia ini ada 34 elemen langka. Kalau tidak salah Indonesia punya 16 atau 17. Thorium. Thorium itu sama dengan uranium. Thorium bisa jadi bahan untuk kekuatan nuklir. Saya diberitahu para pakar, ya, saya hitungannya 1 genggam thorium itu bisa memberi listrik 1 provinsi untuk sekian bulan. Bayangkan. Jadi ini semua strategi kita. Kalau kita lihat sebagai contoh ya, yang Bapak sebut Gini rasio masih benar, masih tidak bagus, pengangguran masih tidak bagus. Nah, semua yang kita rancang dalam strategi transformasi bangsa adalah mengadres itu. Umpamanya sebagai contoh, kita laksanakan program makan siang dan susu untuk anak-anak dan ibu hamil. Hitungan kita adalah kita butuh uang itu 39, kurang lebih 34 sampai 39 miliar dolar setahun. Nah, kalau itu akan beredar di mana?
Sekolah-sekolah kita ada di mana? Kalau harimau kan, tapi enggak, saya tahu. Disiplin, saya patuh, saya terserah pimpinan. Kalau pimpinan suruh terus, saya terus. Kalau suruh berhenti, berhenti. 5 menit, Pak. 5 menit? Iya. Baik. Jadi, kalau 30 miliar dolar, 34 miliar dolar itu beredar di mana? Sekolah kita di desa, di kecamatan, di kabupaten. Ya, makan siang butuh telur, butuh susu. Ya, peternak sapi hidup, peternak telur hidup, yang punya kolam ikan hidup, yang jualan timun, jualan buah, jualan sayur hidup, jualan singkong hidup, jualan jagung hidup. Ekonomi kita akan bangkit, kita sudah hitung. Dari makan siang saja, pakar saya sudah menghitung tambahan pertumbuhan akan ada di kisaran 2,5%. Sumbangan makan siang program ini terhadap pertumbuhan PDB kita 2,5%, Prof. Jadi kalau sekarang 5%, target kita 7,5% pasti tercapai. Hanya dengan makan siang ini. Kita sudah hitung berapa ribu dapur, berapa juta orang kerja. Ini semua hitungannya ada, ya. Jadi saya yakin gini rasio akan membaik, pengangguran akan membaik, kemudian kemiskinan akan menurun, ya. Nah, masalah lingkungan hidup tadi saya sudah katakan, kita kedatangan pakar dari Brasil yang mengatakan kita kebutuhan diesel, kebutuhan solar kita 100% bisa dari tanaman, 100% bisa dari kelapa sawit. Kita sudah pernah 100%. Kita sudah menghasilkan B100 beberapa tahun yang lalu. Coba ditayangkan itu slide. B100 sudah pernah ditayangkan. Ini sudah ditayangkan. Kita sudah bikin B100, ya. Tapi akhirnya diturunkan, mungkin ada lobby-lobby. Sekarang B30 atau B40. Kita bisa bikin B100. Berarti lingkungan hidup tidak akan mencemarkan. Kita mungkin satu-satunya negara di dunia. Kemudian untuk bensin 100% bisa dari tebu. 100% bisa dari tebu. Jadi saudara-saudara sekalian, ya, lapangan kerja, lingkungan hidup, polusi, negara kita mungkin nanti negara yang paling bersih alamnya di dunia ini, saudara-saudara sekalian, ya. Saya kira Profesor Nasruddin, kita bisa keluar dari middle income trap dan kita bisa nanti merubah sehingga pemerataan akan lebih adil. Kemudian masalah pajak, saya sangat setuju. Saya akan tugaskan pakar saya menghitung, tapi pajak untuk pendidikan harus serendah-rendahnya. Kalau bisa kita hapus untuk pendidikan, kalau bisa. Kalau bisa, ya. Tapi harus rendah, gak masuk akal. Kenapa? Juga masih kalau tidak salah, kita pajak terhadap buku-buku sekolah. Benar ya? Kemudian juga buku-buku import, biayanya masih tinggi. Di negara-negara yang maju, khusus untuk sekolah, tidak ada biaya masuk untuk buku dari luar negeri. Tidak ada pajak, karena ini kita harus memberdayakan tadi itu kelompok cendekiawan kita, kelompok teknokrat kita yang akan mengawaki transformasi ini. Kita butuh ratusan ribu insinyur, ratusan ribu sarjana, manajer yang akan kelola itu semua. Jadi kalau itu saya sangat mendukung. Tentunya saya harus diskusi dengan para pakar di bidang itu. Tapi itu sangat masuk akal. Kemudian yang terakhir, gimana saya harus jawab, ya? Saya sendiri nggak ngerti apa itu gemoy-gemoy itu. Dan masalah
masalah joget itu kan saya sudah cerita bahwa itu mungkin masuk ke bawah sadar saya karena ya dulu kakek saya, orang tua saya zaman dulu kan nggak ada televisi, nggak ada TikTok, yang ada hanya wayang. Jadi budaya kita waktu itu ya hanya wayang. Tiap kali saya datang ke rumah kakek saya disambut seperti itu. Jadi mungkin di bawah sadar saya kalau saya ada berita gembira, ya saya juga begitu. Jadi ya gimana? Baik, terima Saya kasih. kira demikian. Baik, terima kasih Pak Prabowo. Pak Oke. Profesor, Terima kasih, mudah-mudahan ya. memuaskan. Tapi saya tinggalkan buku, tolong dipelajari, dihitung ya. Kalau ada yang kurang baik, kita bersedia menerima koreksi dan kita perbaiki karena ini benar-benar keinginan kita. Indonesia harus makmur, kekayaan kita harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Cita-cita saya, rakyat Indonesia nanti akan punya mobil buatan anak-anak Indonesia, motor buatan anak-anak Indonesia, semuanya buatan anak Indonesia. Itu cita-cita kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prabowo. Saya ada satu pertanyaan saja, tapi dari saya ini pertanyaannya waktu saya ketemu Bapak di Jakarta, Bapak menyampaikan kalau nanti Menteri Pendidikan itu akan diberikan ke Muhammadiyah. Apakah itu masih berlaku? Saya berjanji bahwa nanti menteri-menteri kabinet adalah putra-putra dan putri-putri terbaik bangsa Indonesia. Insya Allah Muhammadiyah akan memberi putra atau putri terbaik. Insya Allah. Tidak Menteri Pendidikan Muhammadiyah, Pak? Insya Allah Muhammadiyah akan memberi putra atau putri terbaik untuk jabatan yang penting untuk Republik Indonesia. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak.